Halo semuanya. Jadi selamat datang di video kita dari kelompok 7. Jadi hari ini kita akan, membahas yang namanya izin dan regulasi untuk berdagang. Kami sangat senang dengan dapat berbagi informasi pada kalian. Dalam video ini, kita akan mendengar langsung dari pemilik kantin dan juga pengalaman mereka dalam mendapatkan izin dan juga mematuhi regulasi kampus. Nah, mematuhi izin dan regulasi bukan hanya untuk menjaga usaha tetap legal, tetapi juga memastikan bahwa kita memberikan layanan terbaik bagi konsumen. Misalnya, memahami dan mematuhi aturan kesehatan dan keamanan pangan sangatlah penting. Jadi selain itu, kita akan membahas pentingnya memiliki izin operasional yang merupakan syarat utama agar, usaha dapat beroperasi dengan lancar dan juga aman. Kita juga akan melihat bagaimana regulasi dan juga izin membantu menjaga kualitas dan juga keamanan produk yang dijualnya di kantin. Serta kita juga akan lihat bagaimana pelaku usaha dapat mematuhi aturan itu. Dengan memahami dan mematuhi regulasi yang ada, kita dapat menjalankan usaha dengan lebih lancar dan menghindari masalah hukum. Jadi, mari kita mulai dan pelajari lebih dalam mengenai izin kampus dan regulasi ini. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung dalam video ini. Jangan lupa untuk tetap bersama kami hingga akhir video untuk mendapatkan informasi tentang izin dan regulasi yang berlaku. Selamat menyaksikan dan semoga kalian menikmati video ini serta mendapatkan banyak ilmu yang bermanfaat. Oke, di sini kita udah ada di tempat usaha salah satu kantin UPN Veteran Jakarta. Nama kantinnya nama kantin ini FK ya udah. Kalau itu kita mulainya wawancara dengan Bude siapa? Lis Bude Lis. Oke, Bude Lis. Aku mau nanya nih dari soalan pertama. Bagaimana awalnya Bude mulai dagang kantin ini di kampus, di kantin kampus ini? Awalnya mulanya saya dulu waktu masih di kantin per fakultas. Oh, per fakultas. Masih tahun berapa ya? 2008. Deh. Kemudian kalau asal nih manakah Bude naruh dana awal itu dari mana? Mulai dagang di kampus? Pribadi. Oh, dari Tahu pribadi. sendiri. Kemudian kantin Bude ini udah terdaftar belum sih di kampus, kayak udah resmi? Udah ya? Oh, udah. Berarti langsung aja kayak bagaimana proses dari pendaftaran itu? Kita dari naungan dari koperasi. Jadi kalau mau jualan buka di sini, kita ngajin dulu di koperasi. Gitu. Oke. Selanjutnya Bude nih, kalau tantangan Bude tersendiri nih untuk memastikan bahwa makanan dan minuman di sini itu dijual sesuai dengan aturan kesehatan, keamanan di lingkungan kampus, gimana tuh? Kalau kesehatannya paling biasanya ya itu micin ya. Oh, non micin ya. Saya gitu aja. Begitu doang. Oke. Selanjutnya Bude pernah nggak mendapat pelatihan atau bantuan hukum terkait usahanya? Belum pernah sama sekali. Kalau misalkan nih Bude kalau ada sosialisasi itu Bude mau atau enggak? Boleh kalau dengan waktunya ya, Iya. sesuai dengan waktu. Selanjutnya Bude pernah nggak ngalamin masalah hukum yang dihadapi selama menjalani usaha? Alhamdulillah enggak. Oh, alhamdulillah enggak. Kemudian bagaimana bentuk izin atau kesepakatan yang dibuat oleh kampus dalam berjualan di kantin ini? Paling izinnya kita tanda tangan kontrak ya. Ya itu aja tentang pembayaran aja. Pembayaran. Oke. Selanjutnya apakah ada syarat dari kampus, syarat khusus yang harus dipenuhi saat Bude jualan ini? Syaratnya tentang makanan atau kontrak kontrak kerja. Dari kontrak dulu. Kalau kontrak kerja ya biasa lah, nggak boleh telat tanggal sekian, gitu-gitu aja. Kalau dari makanan? Enggak sih, bebas. Oh, bebas. Bebas. Yang penting aman ya udah. Oke. Selanjutnya ada harapan Bude nih terhadap perubahan atau pembaruan aturan hukum yang dapat mendukung perkembangan usaha kantin di kampus. Itu yang dari peraturan dari koperasinya. Iya. Apa ya, kalau sekarang beda kayak dulu ya, karena kan sekarang ada online. Iya benar. Banyak yang kayak gini ya, itu aja kendalanya, sewa aja. Oh, sewa. Dan kan kita udah kontrak itu tuh sekian harus bayar. Kalau lagi sepi kan nggak boleh Nggak boleh gitu. Oke. Selanjutnya kalau bagaimana tanggapan Bude mengenai kenaikan PPN pajak-pajak gitu ya 12% gimana? dari mana kita kan nggak ada. Oh, nggak ada, berarti aman ya Bude? Iya. Oke. Berarti terus apa Bude pas masa penjualan di kantin ini memiliki jangka waktu buka usaha
atau lapak atau bagaimana teknis buka lapak di sini? Enggak sih, enggak pakai jangka waktu. Kalau kita masih sanggup, Heeh. ya kita terus aja. Kalau nggak sanggup, ya udah stop. Itu mungkin pertanyaan terakhir dari aku. Mungkin sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin operasional adalah bentuk komitmen pedagang untuk mematuhi aturan yang berlaku di kampus. Ini mencakup kebersihan, keamanan, dan tata tertib. Dengan izin ini, semua pihak di kampus mulai dari mahasiswa, dosen, hingga pedagang sendiri bisa merasa lebih nyaman. Untuk mendapat izin, pedagang harus mengikuti proses yang mudah. Mulai dari pendaftaran, ke unit pengelola, melengkapi dokumen sesuai dengan pihak kampus. Setelah lolos, pedagang akan menerima tanda izin resmi, lalu mereka dapat dagang di dalam area kampus. Selain izin, pedagang juga diwajibkan membayar sewa lokasi. Biaya sewa ini digunakan untuk mendukung fasilitas kampus, seperti perawatan area dagang, kebersihan, dan pengelolaan lingkungan, agar tetap nyaman untuk semua. Dengan membayar sewa tepat waktu, pedagang turut berkontribusi pada kampus yang tertib dan rapi. Mahasiswa pun merasa nyaman karena pedagang yang berizin dan membayar sewa memberikan rasa aman dan juga terpercaya. Oke Ibu, perkenalkan nama aku Ardiana Rajoaki dari Fakultas UPN Veteran Jakarta. Ini mau nanya nih, nama Ibu dari Ibu siapa? Dengan Ibu Cahyani, Ibu Cahyani. Oke, yang pertama nih, gimana sih awalnya Ibu jualan di sini tuh, di daerah sini gimana awalnya? waktu dulu tuh kan sebelum COVID kita udah mulai usaha ini, tahu crispy. Cuma waktu itu kita buka di UPN Limo. Ah, tapi kalau di sana itu kurang Peminatnya. peminatnya. Jadi akhirnya kita cari-cari lagi tempat. Alhamdulillah dapat di sini gitu. Dan rame. Dan alhamdulillah juga di sini peminatnya lumayan banyak. Apalagi kalau mahasiswa dari UPN masuk ya gitu. Baru masuk ya. Pokoknya banyak apa sih ya? Iya. Eh Penerimaan mahasiswa baru gitu. iya, mahasiswa baru, mahasiswa lama, pokoknya alhamdulillah pada suka gitu. Oke, masuk pertanyaan kedua ya Bu. Heeh. Eh Ibu di sini tuh udah izin sekitar atau dapat izinnya tuh dari mana sih Bu? Kita sewa ke ini, ke ruko dandan. Oh, ke ruko dandan aja. Jadi berarti. nggak ada izin ke mana-mana, cuma ke dandan Ya, aja. keluarga nggak ada gitu. Nggak ada. Kampus berarti nggak ada Bu. Maksudnya kayak kan kita ini masih daerah kampus kan. Heeh. Pasti kayak apa dari kampus ada isi perizinan apa gitu gitu. Nggak Oh nggak ada. ada, Berarti nggak ada. jujur ke sini aja. Iya, Oh, oke. karena kita berdiri di atas tanahnya dandan, jadi kita ngikut ke Perizinan dandan. dandan. Oh, oke. Terus Proses sama perizinan sama dandan itu gimana sih Bu? Sama bentuk perizinannya itu gimana? sebenarnya nggak terlalu ribet sih ya. Kebetulan waktu itu kan ada galian kabel di sini ya. Jadi kan ketutup jalanan kan. Iya. Terus tenan-tenan di sini juga ada, cuma karena waktu itu ditutup pakai seng itu mereka mengundurkan diri karena ketutup gitu. Oh, Jadi gitu. peminatnya jadi kurang. Iya. Jadi mereka pas gitu kita daftar langsung masuk gitu. Gampang sih sebenarnya prosesnya. Berarti ya cuma bayar sewa aja gitu. Iya, cuma bayar Nggak sewa. ada, maksudnya Nggak ada. tanda tangan surat gitu. Oh, paling tanda tangan surat perjanjian gitu aja. Oke. Sewa menyewa gitu Oh, aja. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya Bu. Tantangan Bude nih buat kayak kesehatan makanan dan Bude gitu, yang Bude jual gitu sesuai sama kriteria gitu gimana sih Bude? Kalau makanan yang kita jual sih dari segi tahu kebetulan kita ambil tahu yang premium yang bagus ya. Jadi nggak ada pengawetnya, tahunya itu benar-benar original. Otak-otaknya juga kita yang menengah lah gitu. Kalau yang harga mahal juga ada, cuma kan kita nggak lihat daya jualnya juga gitu kan. Sesuai dengan keadaan di kampus, pinggir jalan gitu kan. Karena kan kita juga mainnya di jalanan bukan di kafe kan. Di kafe pasti. Pasti gitu. Oke, bener. Lanjut. Terus Pertanyaan untuk selanjutnya. bumbunya juga kita cari yang premium. premium. Jadi nggak yang murah-murah banget enggak. Jadi rasanya juga pasti Iya, enak. gitu. Kalau misalnya Bude nih, pernah Hmm. nggak sih kayak kesulitan masalah perizinan tadi itu? Kalau kan ada perizinan sama ini. Nah itu ada kesulitannya nggak sih? Bude? Bisa mungkin kayak dari dandannya sendiri ada kesusahan. Enggak sih alhamdulillah. Oh, Nggak gitu ada. ya, berarti. Oke, lanjut aja ya Bude. Ya. Kalau misalnya nih dari dandan sendiri itu ada kriteria sendiri nggak sih buat pemberian izinnya gitu? Misalnya kayak
dari Dandan nih ngasih izin tapi Bude tuh harus kayak gini tuh apa aja sebenarnya? Nggak ada sih, Nggak ada? mereka nggak ada maksudnya nggak ada kriteria macam-macam, Oh, nggak berarti ada. mungkin kayak yang penting bersih Ya yang gitu. penting bersih Oh, gitu, nggak kotor oh, gitu aja. Makanya setiap hari juga kita sikat oh, lantainya, ininya juga, oh, kita sapu gitu. oh, Masa nggak ada yang khusus yang harus gimana, nggak ada, oh nggak ada. nggak Berarti ada. pure bayar sewa aja gitu. Oke, Gitu. lanjut ya Bude. Oke, harapan Bude nih buat peraturan-peraturan dari mungkin kayak peraturan Dandan tadi itu ada nggak sih menurut Bude yang harus diubah gitu dari peraturan-peraturan kayak gitu? Yang mungkin menurut Iya, Bude ya jadi mudah-mudahan sih yang kesulitan. ke depan gitu dari pihak toko sih ya, memberikan kita tempatnya yang agak lebih baik, maksudnya dikasih kanopi Oh gitu iya kan. iya kalau misalnya Jadi kalau hujan, hujan kita iya. nggak terlalu, sedih bener karena kan di sini banjir. Oh Banjir banjir. karena kan lebih rendah daripada Oh iya jalanan, juga sih ya. gitu. Apa misalnya ini lantainya agak ditinggiin gitu. Oh gitu. Oke. Itu aja sih harapannya, cuma ya tergantung dari pihak Dandan Iya sih, ya. tergantung pihak Iya, kecil lagi ya. Iya iya. heeh. Ya lanjut nih Bude. Ada pertanyaan terakhir nih Bude. Apa? Eh Bude tahu gak sih kasus berita yang lagi naik ini tentang pajak pemerintah nasional? Oh, yang mau menaikkan pajak Oh iya 12%. 12% itu menurut Bude gimana sih? Ada tanggapan gak dari Bude? Ya kalau menurut kita nih sebagai rakyat ya, Iya. kaum kecil gitu, pedagang kecil, kalau misalnya menaikkan pajak 12% imbasnya nanti ke harga pokok, ya itu juga, pengaruh juga. Pengaruhnya Mau nggak udah mau kan jadi kan bahan bakunya jadi ya, naik. harga juga pasti otomatis Nah itu naik. dia, sedangkan kita mau menaikkan harga mahal-mahal juga kasihan Iya, kan, peminatnya juga gitu. pasti nanti jadi Nah, kurang juga ya. sedangkan daya beli orang sekarang tuh kan lagi Oh, menurun, keuangannya juga kan belum membaik. hmm. Makanya mudah-mudahan sih nggak naik semua gitu. Ya, berarti stop di sini aja. Iya, gitu. Oke. Kayak sekarang aja nih udah minyak udah mulai ngerangkak Oh, naik, minyak. heeh. Kalau misalnya tahu gitu-gitu? Tahu sih ya belum, Oh, coba belum. kalau misalnya harga kedelainya naik ya udah Iya, otomatis otomatis. tahu naik lagi ya. Iya Iya, sih. Berarti gitu. Ibu Bude pasti merasa keberatan banget lah Iya, ya tentang keberatan gitu, pajak ini. Oke. karena kan kita kan ekonomi menengah ke bawah ya, bukan Oh, menengah ke atas iya kan, iya. gitu. Ya udah deh, segitu aja. Iya, Makasih ya Bude. sama-sama, Makasih. mudah-mudahan tugasnya lancar Amin, ya, amin. nilainya bagus. Amin. Makasih Bang. Karena berdagang bukan hanya soal usaha, tapi juga soal tanggung jawab hukum. Pastikan semua berjalan sesuai dengan aturan, karena kepatuhan pada hukum adalah fondasi dari keadilan dan keteraturan. Jadilah bagian dari lingkungan yang menghormati aturan dan saling mendukung. Proses ini tidak hanya melindungi pedagang, tetapi juga menjaga kampus sebagai ruang yang tertib dan adil bagi semua. Dengan mengikuti prosedur hukum, pedagang memperoleh legitimasi untuk menjalankan usahanya, menghindari konflik, dan berkontribusi dalam tata kelola yang baik. Setiap pedagang yang patuh pada aturan bukan hanya menjalankan usaha, tetapi juga menunjukkan komitmen pada integritas. Proses hukum memastikan transparansi, keadilan, dan juga keberlanjutan yang bermanfaat untuk semua pihak, baik pedagang, mahasiswa, maupun pengelola kampus. Kegiatan berdagang di lingkungan kampus bukan hanya soal menjual barang atau jasa, tetapi juga soal mematuhi aturan dan proses hukum yang berlaku. Izin operasional dan pembayaran sewa adalah kewajiban yang mengikat secara hukum untuk memastikan setiap aktivitas perdagangan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.